Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak. Santai ya. Sejak seminggu lalu memang Sri Lanka, tahu kan negara Sri Lanka, itu chaos. Ekonomi ambruk. Krisis pangan, krisis energi, krismon abis-abisan. Dan presidennya kabarnya kabur ke Singapura lalu ke Saudi. Saya nggak tahu. Loh kok ke Saudi? Apa pura-pura umroh juga nih? Terinspirasi kayaknya ya. Wah ini nama presidennya lucu nih. Namanya Bang Gotabaya Rajatega. Bukan. Namanya siapa ya? Namanya Gotabaya Rajapaksa. Ya. Kayaknya orang Medan nih kayaknya. Apa hubungannya dengan saya itu? Herman Raja Guguk nih, Rajapaksa namanya nih ya. Ya, Presiden Sri Lanka Pak Gotabaya Rajapaksa ini kemarin mendarat di Singapura. Dan begitu sampai di Singapura, ya, ditenggarai dia langsung cari warnet, lalu ngirim email pengunduran dirinya sebagai presiden. Simple banget ya. Dan lantas rakyat Sri Lanka merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan besar. Ya, perayaan itu juga disambung dengan ratusan ribu warga Sri Lanka yang dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Ya, hal ini karena krisis ekonomi yang membuat pasokan pangan dan energi ke negara itu lumpuh. Ya nggak heran kalau banyak yang kabur ya. Kenapa Sri Lanka jadi kayak gini? Sri Lanka telah gagal menjalankan roda pemerintahan karena rakyat di sana marah atas gaya pemerintahan yang cenderung otoriter, nepotisme yang keterlaluan, dan tentu saja koruptif. Penyakit di sebuah negara. Lalu lantas saja kondisi Sri Lanka itu dipotret oleh Kadrun, mentah-mentah dipotretnya, ya, lalu disandingkan secara buta dengan kondisi di Indonesia. Tentu konten saya ini nggak bakal bahas detail angka-angka pertumbuhan ekonomi, nggak, atau neraca negara itu yang bakal bikin Anda pusing, nggak. Kita nggak akan ke sana. Saya sudah baca soal angka-angka itu dan mencoba memahaminya. Tapi Kadrun mana ngerti? Kadrun itu bedain mana cakep alami dan mana hasil operasi aja nggak bisa. Dia harus megang dulu baru bisa. Iya, dan Kadrun itu bedain lembaga donasi dengan yayasan tukang keruk duit umat aja nggak bisa. Mesti dimaki-maki dulu. Kadrun itu bedain mana penceramah yang memang layak dipercaya dan ditiru ucapan dan tindakannya dengan penceramah mata duitan yang modal copy paste dari Google aja nggak bisa. Dan juga Kadrun itu bedain ibadah di JIS dengan kampanye aja nggak bisa. Tetap ya. Ya, Kadrun tidak punya kemampuan untuk membandingkan dengan menggunakan akal. Kan nggak punya. Iya. Wong kayak gitu kok mau mengkomparasi atau membandingkan antara negara Sri Lanka dengan Indonesia. Ya nggak mungkin nyampe. Jauh. Udahlah lanjut aja bandingin Indonesia dengan Turki. Lebih parah Turki. Ya, sekarang aja nih ya. Kadrun itu udah nggak kayak dulu yang sedikit-sedikit membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Dulu tuh begitu. Kenapa? Ya karena Saudi sudah makin modern dan pintar. Itu adalah dua hal yang dihindari oleh Kadrun. Modern dan pintar. Maka kiblatnya ya ke negara-negara seperti Afghanistan sekarang. Dan juga Sri Lanka. Tentu saja orang yang waras dan berkeyakinan dan sangat percaya bahwa kondisi di Sri Lanka kemungkinannya sangat kecil terjadi di Indonesia. Kenapa? Apakah Indonesia jauh lebih baik? Apakah Indonesia nggak khawatir? Karena pandemik memang sudah rendah, tapi Kadrun kan masih tinggi. Apakah karena Indonesia dipimpin oleh seorang Jokowi? Ya, kita bongkar setelah yang satu ini, dan selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Kadrun mencoba istilah saya itu masturpoli. alias masturbasi politik, masturbasi politik, yaitu menyenangkan diri sendiri dengan halusinasi atas sebuah
kondisi di negara kita ini. Ya seperti ketika Kadrun dengan doa-doanya yang aneh itu, dengan harapan-harapannya terhadap kondisi negara ini, biar seperti kondisi negara Sri Lanka yang hancur, adalah masturbasi khas Kadrun. Selain itu juga Kadrun ini hobi impor apapun yang terjadi di negara lain ke Indonesia. Kadrun impor kebencian kepada negara lain yang terjadi di luar negeri ke sini. Kadrun juga impor persekusi ala Pakistan dan mereka mau menerapkannya di sini juga. Kadrun ada perang di Timur Tengah juga diimpor seolah perang di Indonesia. Bahkan chaos di Sri Lanka itu juga mau mereka impor buat senjata memusuhi pemerintah di sini. Hobinya impor. Ternyata Kadrun itu usahanya ekspor impor. Ini toh kelompok yang dibangga-banggain oleh Anies, JK, PKS, dan Demokrat itu. Ya, Kadrun yang teriak-teriak Indonesia akan bernasib sama dengan Sri Lanka, itu nggak bisa membaca alias buta huruf terhadap fakta. Buta huruf terhadap fakta alias buta fakta. Mereka nggak paham bahwa sekarang ini saja dengan selembar uang 20 ribuan, Kadrun masih bisa kenyang makan pecel lele pakai minuman teh anget. Bahwa sekarang ini saja naik ojek online itu 15.000 itu udah lumayan jauh keliling-keliling. Bahkan sekarang ini masih bisa gratis berobat ya dengan menggunakan kartu sakti dari pemerintah itu. Bisa gratis sekolah, gratis berobat. Bahkan kalau memang udah bener-bener nggak mampu, makan bisa ditanggung negara asal nggak malu. Ingat, Drun, lu punya 20.000 masih dapat nasi campur di warteg kenyang. Ditambah lu goda-godain yang jualan, padahal yang jualan juga cowok. Ya, ini lagian ya, kalau krisis kayak Sri Lanka itu, emang Kadrun ini langsung bagaimana nasibnya? Masih bisa makan? Belum tentu. Bisa jadi mereka duluan yang pontang-panting, kabur. Indonesia itu jauh dari kata krisis. Jauh. Harusnya bersyukur, bukan malah teriak-teriak minta krisis. Sakit itu ada obatnya, Drun. Tapi kalau iri dengki, obatnya cuma satu. Yaitu untung disensor. Loh, disensor kok sadar ya? Ya, menurut saya, Kadrun itu memang cuma kepengen rusuh dan memprovokasi masyarakat. Ya, harapan Kadrun hari ini rusuh, besok Anies langsung dilantik jadi presiden. Jauh. Ya, sebentar lagi memang Anies pensiun. Nah, bebas tuh kalau mau nyapres. Di Sri Lanka tapi. Karena di sini partai aja belum ada yang mau dukung kan. Ini ide cemerlang. Cobalah Anies kirim ke Sri Lanka. Mungkin di sana jauh lebih berguna. Latihan dulu jadi pimpinan di negara yang penuh dengan ujian itu. Minoritas di sini, itu kalau di Sri Lanka itu mayoritas jatuhnya. Nah, coba kalau memang Anies bukan penganut politik identitas, silakan tangani Sri Lanka. Ya siapa tahu, Sri Lanka lebih tertarik memimpin dukungan Kadrun. Karena di Indonesia, pejabat yang dekat dengan Kadrun rata-rata memang, ya rata-rata ya, sulit berprestasi. Ya mungkin dengan diekspor ke negara yang cocok, bisa lebih keluar potensinya. Ya, kalau saya lihat, apa yang terjadi di Sri Lanka itu kan mirip dengan kejadian waktu kita reformasi, yaitu lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 98. Cuma memang tidak sekeras di sini, karena tidak ada kerusuhan antar etnis kalau di Sri Lanka. Tapi justru di Sri Lanka itu sepertinya malah menyatukan antar etnis. Jadi, di Sri Lanka itu yang Kadrun tadinya adalah pemerintahannya. Jadi bisa saja terjadi di Indonesia seperti di Sri Lanka. Nih ya, catatannya, Indonesia bisa terjadi seperti di Sri Lanka kalau presidennya Kadrun. Ya begitulah kira-kira ya. Kadrun itu buta fakta. Apa yang terjadi di Sri Lanka sangat kecil terjadi di Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi kata yang bukan saya yang bicara ya, tapi ini data. Ini bukan kata saya, ini data. Daya tahan Indonesia itu membaik dan resiko kredit macet di perbankan pun terjaga. Belum lagi penghasilan. Nah, ini biar gampang aja kita nyebutnya. Penghasilan alias neraca perdagangan di Indonesia
selama 2 tahun belakangan ini tiap bulan itu untung. Ini biar mudah ya memahaminya biar mudah. Ini neraca perdagangan kita. Jadi ya, perbandingan antara kita menjual ke luar negeri atau ekspor dengan impor itu jauh lebih banyak kita ekspor. Jadinya duit masuk. Ini salah satu pembeda antara Indonesia dengan Sri Lanka. Selain di Sri Lanka itu nggak punya presiden sesederhana Pak Jokowi dan Menteri Keuangan sepintar Bu Sri Mulyani. Di Sri Lanka kebanyakan pengamat kayak Riza Ramli. Berisik. Di sini ada Bu Sri Mulyani, di sana Sri sudah langka, makanya namanya Sri Lanka. Nih Hadrun, kalau nggak buta fakta, menurut Bloomberg nih, lu tahu nggak Bloomberg ya? Bloomberg, bukan ngambek, Bloomberg. Kemungkinan di Indonesia itu akan krisis itu hanya 3%, alias aman banget. Jauh lebih aman dibandingkan, Sri Lanka udah ketahuan kan, 85% itu seperti Sri Lanka sekarang ini. Bahkan lebih baik dibanding Korea Selatan. Korea Selatan itu kemungkinan krisisnya tuh 25%. Cina, negara besar itu, kemungkinan krisisnya tuh 20%. Dan Malaysia, tetangga kita, kemungkinan krisisnya itu 13%. Bayangkan, dari semua sektor, kita jauh lebih aman dari krisis dibandingkan Korea Selatan, bahkan Cina. Ini fakta. Jangan buta fakta. Konten kali ini ya jelas membuat Kadrun kesel ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa, karena kalau Kadrun gembira itu berarti ada yang salah dengan Indonesia. Ya, saat ini Sri Lanka sudah menjadi failed country. Negara gagal. Failed country. Itu penyebabnya antara lain ya karena nggak adanya stabilitas. Rakyat mereka, karena pandemi dan juga merosotnya ekonomi itu terus-terusan ngamuk, demo. Ya, kalau ngamuk sama demonya mirip-mirip Kadrun lah. Ya, oleh karena itu, lanjutkan halusinasimu Kadrun. Karena supaya bisa dimakan, nasi memang harus dihalusin. Maka halusin nasimu. Demikian Oposisi 69 FM, tetap optimis karena kita bukan bangsa pengemis. Salam bletak, tarik ke Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Dah. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.